kayak apa ya, aku ngelihatnya kayak dia orangnya jujur, terus kesetiaannya Beruntunglah Titi lahir di era teknologi canggih, sehingga cewek yang belakangan menjadi pendamping Nico Siahaan di acara Impresario RCTI ini bisa memupuk kesetiaan meski berjauhan. pertama-tama kewalahan ya, nggak tahu kan masih gaptek ya, apa sih, nggak deng, bercanda. Masih lewat email, telepon, tapi lama-lama ada yang lebih murah kan waktu itu. Lulus SMA, Nurul harus memilih melanjutkan sekolah atau menjadi artis. Ia pun memilih yang kedua ketika menyadari pada akhirnya orang mesti mencari duit. Ya udah, saya nggak nerusin kuliah, nggak nerusin sekolah karena pilihannya sudah jelas. Apapun orientasinya orang sekolah atau bekerja pasti nyari uang gitu kan. Dan akhirnya ya oke, pilihan di depan mata udah jelas. Rupiahnya segini. Kalau saya sekolah saya akan spend waktu sebegini lama dan belum tentu dapat uang gitu kan. Ya udah akhirnya saya putuskan kuliah apa main film dan alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan mulus gitu. Bagaimana sih rasanya menjadi artis? Nurul merasakan lebih banyak senangnya dibanding sedikit gangguan yang menjengkelkan. Rasa seneng aja banyakannya daripada dukanya. Dukanya tuh kalau kalau udah digosipin yang nggak bener gitu ya, itu kadang-kadang suka nyebelin banget, tapi akhirnya ya udah cuek aja. Terus sekarang nih yang paling ngeselin kalau dikejar-kejar pajak, itu paling ngeselin ya dikejar-kejar pajak. Gosip dan pajak. Banyak artis yang juga jengkel pada dua hal ini. Gosip apa yang paling ngeselin, gosip tentang ini, lesbianisme. Itu yang paling menyebalkan tuh ada di salah satu majalah pada saat itu saya jadi cover, kemudian, apa yang diwawancara dengan yang ditulis itu lain, dan ketika saya cari wartawan yang ngumpet gitu ya untuk minta klarifikasi dan saya menulis surat keberatan gitu, karena emang yang diwawancara dengan yang ditulis lain gitu. Nurul Arifin dikenal sebagai artis yang pilih-pilih skenario. Ia hanya mau main pada sinetron yang menurutnya bagus. Sikap ini tentu saja berisiko mengurangi pendapatannya. Maka ia mencoba mencari pemasukan dari sumber yang lain. Gambar ini kami dapat awal Oktober 1999. Nurul Arifin sedang ambil bagian dalam sebuah bazar. Ia menjual hasil kerajinan tangan. Sekarang ngerjain handicraft, handicraft terus ada semua ini dari bahan-bahan alam ya diolah lagi gitu sampai jadi materi materi kayak begini. Itu salah satu usaha Nurul waktu itu. Bisnis lainnya yang jauh lebih besar adalah garment, salon kecantikan, dan kebugaran. Kini semua bisnisnya itu sudah berpindah tangan ke orang lain. Kecuali bisnis fitness atau kebugaran yang sedang ia pikirkan untuk dipindah tangankan pula. Gambar yang Anda lihat ini saat Nurul sedang berfitness ria, tapi bukan di tempat fitness miliknya sendiri, melainkan di sebuah panti kebugaran di Pondok Indah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Desember 91, Nurul menikah dengan Mayong Suryo Laksono, seorang wartawan media cetak yang juga pembawa acara televisi. Rumah tangga mereka berjalan baik menaungi dua orang anak. Mayung sih, Mayung tuh tahu banget ya tentang saya, makanya saya tuh sayang banget ke dia dan apa karena dia tuh bisa ngerti banget saya gitu ya. Eh, Kayak gosip apa beberapa tahun lalu saya pernah keluar dari kompleks ini terus ada spanduk Nurul Arifin akan bercerai. Pas keluar dari kompleks, hah spanduk kapan wawancaranya gitu. Itu pengalaman paling buat saya bukan ngeselin, lucu. Karena betapa yang namanya, wartawan tuh betapa bodohnya gitu ya di situ ya. Dia nggak wawancara tapi dia bisa menyimpulkan. Bayangin, dan foto-fotonya diambil dari, foto-foto nggak tahu dari mana, mungkin media-media lain direpro gitu ya. Jadi saya aneh sendiri, aduh Mai gila juga nih orang bikin gosip, apa, tanpa tanpa ya tanpa dapat sumber yang jelas dari mana, jadi dia merekayasa sendiri gitu. Kayak gitu ya, Mayung sih responnya, "Gimana nih Mai, mau diributin nggak?" Nggak usah, kalau diributin tambah ribut," katanya. "Udah biarin aja." Jadi selalu yang namanya gosip sama kita dibiarin aja, akhirnya berlalu juga. Itu buat saya nggak nyakitin, tapi lucu gitu. Itu lucu banget. Gosip kemudian justru menjadi lucu bagi Nurul. Dengan akal sehatnya pula, ia kemudian bisa menyadari karakter wartawan gosip. Sebagai pencari berita harusnya Nurul kawin dengan Mayung, ada yang lain juga gitu. Itu baru news namanya gitu. Jadi kalau kayak gue sekarang nih Anyep judulnya. Gila emang. Nih wartawan ya. Wartawan tuh begini, lagi pacaran, di shoot siapa pacarnya nih, ditanya kapan kawinnya. Udah kawin, kapan cerainya? Kan gitu ditunggu tuh cerainya. Wah, itu
saya udah tahu banget deh wartawan kerjaannya begitu. Jadi gue nih sekarang juga ngerti kalau kalian nih lagi menunggu, kapan nih saat si Nurul bikin sensasional gitu. Mayong memberikan rasa percaya diri yang besar pada Nurul, termasuk menepis gosip lesbian tadi. Kalau sekarang Anda melihat Nurul sering jalan dengan perempuan, itu dilakukannya tanpa takut lagi digosipkan lesbian. Kayak sekarang kalau saya jalan sama cowok lain, apa nggak gosipnya Nurul Arifin mau cerai, Nurul Arifin berselingkuh dan sebagainya. Mendingan saya jalan dengan teman-teman cewek aja dan buat apapun kata orang, tapi yang tahu cuma saya. Nggak apa-apa. Nurul dan kaumnya, sampai kemudian ia dikenal sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Banyak seminar tentang perempuan dihadirinya dan beberapa kali ia menjadi pembicara. Permasalahan perempuan itu bukan permasalahan yang subjektif ya, tapi objektif dan memang ada gitu. Asal kita mau baca, kemudian kita mau merenungkan hal-hal tersebut memang terjadi diskriminasi segala macam. Itu wawancara kami dengannya pada pertengahan April 2000. Dan begitulah Nurul Arifin sebagai aktivis hak-hak perempuan. Dalam biodata dirinya pun sekarang ia menambah predikat aktivis di samping artis. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini, seorang yang dulu dikenal sebagai model, kemudian main sinetron, Titi Kamal. Belum lama ini, kami mengikutinya ketika Titi sedang melepas rindunya pada Christian, sang pacar yang selama ini studi di Jerman. Maka, lupalah Titi Kamal pada pekerjaannya. Sejak 6 bulan jadian, Titi Kamal sudah harus berjauhan dengan pacarnya Christian Sugiono. Sebab Christian kemudian harus berangkat ke Jerman untuk mengambil kuliah teknologi informasi di sana. Sampai sekarang saat masa pacaran mereka sudah menginjak usia 2,5 tahun, mereka lebih banyak berjauhan. Pantas saja ketika pertengahan Desember sampai dengan 20 Januari yang lalu Christian ada di Jakarta, Titi juga meliburkan diri dari segala kegiatan. Lihatlah, Titi tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Bintang sinetron kelahiran Jakarta 7 Desember 81 ini mengungkapkan alasannya kenapa begitu mencintai cowok yang usianya cuma lebih tua 10 bulan itu. Aku ngelihat dia orangnya dewasa gitu, suka bisa ngemong lah istilahnya, aku kan manja gitu. Iya, terus jadi padahal umurnya sama, cuma kayak umurnya kayak udah 60 tahun. Dia kalau ngomong A ya A, maksudnya bukan tipe yang tukang bohong gitu. Bener gak sih? Cie. Ya apa ya, aku ngelihatnya kayak dia orangnya jujur. Terus kesetiaannya cie. Beruntunglah Titi lahir di era teknologi canggih, sehingga cewek yang belakangan menjadi pendamping Nico Siahaan di acara Impresario RCTI ini bisa memupuk kesetiaan meski berjauhan. Pertama-tama kewalahan ya, nggak tahu kan masih gaptek ya. Cie apa sih, nggak ada yang canda. Masih lewat email, telepon, tapi lama-lama ada yang lebih murah kan waktu itu. Net meeting jadinya. Jadi bisa lihat-lihatan gitu lewat webcam. Jadi ya tiap malam ya pasti itu aku kalau jam Indonesia sih biasanya sih kalau pas aku pulang jam 11 malam sampai pagi biasanya. Ngobrol laporan sehari-hari. Titi selalu menceritakan kegiatannya sampai detail kepada Christian. Ya biasa sih dia udah maksudnya dia juga udah ngasih tahu bajunya gimana dulu, terus saya juga udah tahu misalnya kalau menurut saya nggak terlalu berlebih, maksudnya nggak terlalu berlebih kebuka gitu ya nggak apa-apa lah. Dengan cara itu, meski muncul gosip Titi berpacaran dengan Dimas Jayadiningrat, hubungan mereka tidak berubah. Ya gimana ya, maksudnya namanya juga udah sayang, udah kena gitu ya, udah nggak bisa diubah lah, gitu aja. Titi yang berdarah Palembang dan Christian yang berdarah Jerman berprinsip daripada selingkuh mendingan putus hubungan. Tapi kan budaya di sana beda, Ti. Iya, makanya aku tadi sempet bete, aduh sama siapa, orangnya kayak gimana, ceweknya kayak gimana. Akhirnya dia emang setiap hari emang selalu laporan sih hari ini kemana-kemana sama siapa. Terus aku juga udah ngelihat sendiri, aku udah kesana udah ngelihat temen-temennya kayak gimana apa, jadi udah nggak masalah sekarang. Namun sejauh ini Titi dan Christian mengaku belum memikirkan pernikahan. Kan kita maunya begitu, tapi kan yang di atas kan ngerinya kan maunya yang lain gitu. Ya pokoknya sekarang sih maksudnya jalanin aja lah yang sebaik mungkin, maksudnya optimis. Jadi ya misalnya besok-besok akhirnya emang mesti nikah ya emang akhirnya nikah ya nikah, kalau akhirnya enggak ya gimana lagi. Yang jelas, sejak pacaran dengan Christian ada yang berubah pada Titi. Kayak aku jadi suka sayur, jadi apa ya, jadi pengen nyoba mandiri,
nggak manja, tapi tetap manja ya, Nek? Ya, namanya juga kasmaran, tetapi ternyata ada juga kelemahan Christian yang dicatat oleh Titi. Terlalu kayak robot, apa sih,